Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Pak Agil. Saya akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, kalau membahas mengenai perkembangbiakan, tidak lupa kita pasti ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Seperti yang kita pelajari kemarin di hewan, kalau generatif itu berarti melalui perkawinan. Jadi ada bertemunya antara kelamin jantan, ada bertemunya dengan kelamin betina. Tapi kalau vegetatif tidak diperlukan adanya pertemuan antara keduanya itu. Atau bisa dikatakan bisa melakukannya dengan sendiri. Oke. Jadi kalau dalam tumbuhan yang disebut generatif itu adalah yang melalui penyerbukan. Jadi penyerbukan itu dilakukan oleh bunga. Jadi ciri utama dari tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif itu adalah memiliki bunga. Kenapa? Karena bunga merupakan alat reproduksi dari tumbuhan. Ya, seperti itu. Jadi di dalam tumbuhan itu ada alat reproduksi yang ada di dalam bunga. Di bunga ini ada serbuk sari dan juga ada kepala putik sebagai kelamin dari tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya ada juga vegetatif. Vegetatif itu berarti tanpa adanya pertemuan atau disebut juga tanpa adanya penyerbukan. Jadi dengan kata lain tidak ada bunga di tumbuhan ini. Nah, vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di mana vegetatif alami berarti tumbuhan itu melakukannya sendiri. Tapi kalau buatan berarti merupakan perkembangbiakan dengan cara dibantu oleh manusia. Nah, seperti yang saya sebut tadi, kalau generatif itu adalah perkembangbiakan menggunakan penyerbukan atau ada pertemuan antara dua kelamin jantan dan betina ini tadi. Nah, dalam penyerbukan ini akan terjadi menempelnya serbuk sari dengan kepala putik. Ya, kalau bunga itu serbuk sari itu biasanya yang kayak serabut di pinggir itu akan menempel dengan kepala putik yang ada di tengah. Nah, bisa dengan menempel sendiri dengan bantuan udara ataupun dengan bantuan manusia ataupun hewan lain seperti lebah atau lalat atau dan sebagainya. Itu bisa dalam rumah sendiri. Ya, maksudnya dalam satu bunga ini dia melakukan penyerbukan dalam satu bunga itu sendiri. Ya, dalam satu bunga ini dia mengalami penyerbukan sendiri. Ada juga yang melakukan penyerbukan tetangga. Yang disebut tetangga kan berarti bukan dirinya sendiri, bukan individu itu sendiri. Jadi ini bunga dalam satu pohon, misal mangga, misal dalam satu pohon ada dua bunga seperti ini. Nah, dua-duanya ini ketika bergerak terkena angin ataupun terkena goyangan lainnya, serbuk sari dari bunga ini akan jatuh ke putik ini. Ini namanya penyerbukan tetangga. Seperti itu. Ada juga yang disebut penyerbukan silang, di mana kepala putik ini berasal dari bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih satu jenis. Jadi penyerbukan yang kedua ini adalah kalau tadi saya jelaskan satu bunga sendiri, individu sendiri, dan satu tumbuhan memiliki dua bunga. Nah, kalau ini tumbuhan ini berbeda, ada dua jenis tumbuhan. Misal bunga sepatu dani dan juga bunga sepatu danu. Ya, bunga sepatu dani dan juga bunga sepatu danu itu kalau didekatkan dia bisa melakukan penyerbukan kalau bergoyang-goyang terkena angin. Seperti itu. Jadi dalam satu jenis berbeda tumbuhan, berbeda bunga itu mampu melakukan penyerbukan yang disebut penyerbukan silang. Selanjutnya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini maksudnya dengan kepala putik dan
serbuk sari bunga lain tapi dengan beda jenis. Tapi bedanya tidak begitu jauh ya. Jadi misalkan saja bunga mawar merah dengan bunga mawar yang putih itu menyerbuk menjadi satu itu bisa. Tapi kan mereka masih dalam satu jenis tapi warnanya berbeda. Oke. Nah, setelah vegetatif kita membahas setelah generatif maksud saya kita membahas vegetatif. Berarti dia tanpa adanya penyerbukan. Nah, tanpa adanya penyerbukan ini ada beberapa macam. Yang pertama vegetatif alami, di mana tumbuhan ini mengalami pertumbuhan secara alami. Jadi tanpa ada bantuan dari manusia. Oke, tapi ada juga penyerbukan secara vegetatif secara buatan yang merupakan bantuan dari manusia. Vegetatif dari pengertian di awal tadi berarti tanpa penyerbukan. Kalau vegetatif buatan berarti bantuan manusia. Ya, buatan. Dari kata buatan saja kita dapat menghafal kalau buatan itu dibuat. Jadi bukan tumbuhan itu sendiri yang melakukan. Dibuat. Yang pertama contohnya ada cangkok. Ada stek batang, ada merunduk, dan juga ada menyambung. Itu adalah contoh-contoh dari vegetatif buatan. Ada juga okulasi misal. Nah, selain vegetatif buatan ada juga vegetatif alami. Di mana vegetatif alami itu berkembang biak menggunakan tunas. Ada tunas afektif, ada tunas yang berupa anakan biasa. Tunas afektif itu berasal dari daunnya, misal contohnya cocor bebek. Ada spora, ada membelah diri, ada umbi. Umbi itu contohnya misal bawang, ada bawang merah, bawang putih itu yang ditanam kan bawangnya, umbinya. Ada stolon atau geragi. Seperti itu. Oke? Cukup penjelasan Pak Agil hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Oke, kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.